Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat-sahabat sekalian, berjumpa lagi dengan channel Sukses dengan Logika Tuhan. Seperti biasa, saya dari jalanan akan berdiskusi dengan Anda berkaitan dengan logika-logika yang kita kembangkan. Sumbernya dari Al-Quran, dan insya Allah cara berpikir berlogika ini akan menjadi petunjuk kita dalam berkehidupan, bersosial, bernegara, berpolitik, berpendidikan, dan apa saja aktivitas manusia. Insya Allah kita akan jadikan cara berpikir ini menjadi cara berpikir yang bisa membawa kita kepada kehidupan sejahtera di dunia dan akhirat, sejahtera lahir batin. Dan bukan hanya itu, tapi kita juga akan menjadi manusia-manusia penyejahtera dan cinta damai. Sahabat-sahabat sekalian, apa bedanya orang beriman dan tidak beriman? Nah, ini sahabat-sahabat sekalian, kita dalam kehidupan sehari-hari sering membedakan dua orang ini, yaitu dua orang beriman dan orang beriman. Nah, tapi kita harus punya ukuran, sahabat-sahabat sekalian. Orang beriman itu ciri-cirinya bagaimana, terutama dari cara berpikir ya. Saya kajinya dari cara berpikir. Orang-orang beriman itu cara berpikirnya berkeyakinan kepada Tuhan. Nah, Tuhan itu pada dasarnya adalah satu. Jadi kalau kita menganggap Tuhan-Tuhan kepada di dunia ini ada Tuhan yang disembah oleh agama ini, agama itu, Tuhan ini, Tuhan itu, berarti kita sudah menganggap Tuhan itu banyak. Jadi sebenarnya kita harus berpikir Tuhan itu satu. Nah, terserah orang mempersepsinya dengan namanya apa, caranya bagaimana, bukan urusan kita. Tapi yang diurus pribadi kita, bahwa kita harus menganggap Tuhan itu satu. Karena tidak masuk di logika kita cara berpikirnya kalau Tuhan itu lebih dari satu gitu ya. Nah, jadi kita tidak mempermasalahkan agama orang, tapi kita mempermasalahkan diri kita bahwa cara berpikir yang benar kalau kita orang beriman itu adalah satu, bahwa harus mengatakan di dalam pikiran kita bahwa Tuhan itu satu, Tuhan itu esa, Tuhan itu tunggal, tidak beranak dan tidak beribu. Itu cara berpikir orang-orang beriman. Nah, jadi generalnya orang-orang beriman itu berkeyakinan kepada Tuhan gitu. Dan Tuhan itu mesti satu gitu. Jadi apapun, bagaimanapun cara orang menyembah, pasti menyembah Tuhan yang satu itu, sehingga di pikiran kita tetap satu. Jadi kalau kita mengatakan setiap agama Tuhannya beda-beda, berarti itu kita menganggap Tuhan itu banyak gitu ya. Ini cara berpikir ya, sahabat-sahabat sekalian. Jadi kita sepakati bahwa orang-orang beriman itu adalah pikirannya itu berkeyakinan kepada Tuhan yang satu. Nah, ini sahabat-sahabat sekalian, satu itu ciri orang beriman. Yang kedua, ciri orang beriman itu adalah berkeyakinan kepada kehidupan setelah kematian. Itu orang-orang beriman itu. Jadi orang-orang beriman itu berkeyakinan adanya satu kehidupan setelah kematian yang disebut dengan akhirat itu. Nah, ini saya akan menggarap begitu mendetail di masalah ini ya. Jadi di kepala orang beriman itu mesti ada, bahwa di kepalanya ada kehidupan setelah kematian. Bahkan lebih dalam lagi keimanan seseorang, dia akan menganggap bahwa kehidupan yang nyata itu adalah kehidupan setelah kematian. Ini sudah tingkat kualitas keimanan yang lebih dalam lagi ya. Jadi kalau tadi baru sebatas meyakini ada kehidupan setelah kematian, itu sudah derajat keimanannya sudah bagus.
sudah oke itu derajat keimanan seseorang. Lebih oke lagi kalau seseorang itu menyatakan bahwa kehidupan yang kekal abadi itu adalah kehidupan setelah kematian, dan kehidupan the real world itu adalah kehidupan setelah kematian di akhirat nanti. Jadi orang-orang yang beriman itu meyakini bahwa kehidupan dunia ini memanglah fata morgana, memanglah adalah sebuah ilusi. Dunia ini memang sifatnya sementara, kemudian dia fana, dia akan hancur. Jadi apapun wujudnya benda di muka bumi ini, langit yang besar ini, alam semesta ini, tetap dia adalah fata morgana. Karena kehidupan the real world itu adalah setelah kematian, yang diyakini itu adalah kehidupan akhirat. Nah, ini ciri-ciri orang beriman. Nah, jadi bagi orang beriman, waktu itu kontinuitasnya melewati dimensi setelah kematian. Jadi manusia, kita pribadi gitu, menghitung waktu itu bukan hanya ukuran waktu ketika kita hidup saja, tapi waktu itu diukur oleh kita sampai kepada waktu setelah kematian. Jadi berkelanjutan setelah kematian. Jadi waktu itu tetap masih ada, setelah kematian masih ada waktu. Nah, artinya bagi orang-orang beriman, antara dunia dan akhirat itu tidak dipisahkan. Bukan suatu waktu yang terpisah. Jadi setelah mati berarti kita selesai lalu tidak ada kelanjutan, bukan begitu. Jadi cara orang-orang beriman, yaitu di kepalanya itu ada akhirat, dan akhirat itu dianggap sebagai kontinuum dari waktu kehidupan di dunia, dan itu berlaku setelah kematian. Nah, jadi ini berbedanya cara orang berpikir dengan orang beriman dan tidak beriman. Itu ada akhirat, di mana akhirat ini adalah sebagai kelanjutan dari waktu kehidupan di dunia. Kemudian akhirat juga dianggap the real world. Jadi yang nyata itu bagi orang-orang beriman bukanlah kehidupan di dunia ini, tapi kehidupan di akhirat kelak nanti. Oke, seperti itu ya sahabat-sahabat sekalian. Inilah ciri tanda-tanda orang beriman. Jadi sahabat-sahabat sekalian, akhirat itu akibat, dunia ini jadikan sebab. Jadi orang-orang beriman memahami bahwa apa yang terjadi kelak itu sangat ditentukan oleh kehidupan di dunia ini, gitu loh. Ya, sahabat-sahabat sekalian. Jadi, nah artinya orang-orang berkeyakinan atau beriman bahwa kebaikan itu pasti berbalas kebaikan. Artinya kebaikan yang kita dapat di akhirat itu sangat ditentukan kebaikan-kebaikan apa yang kita kerjakan di dunia. Dan karena cara berpikir seperti itu, karena orang-orang beriman berpikirnya bahwa apa yang dilakukan di dunia ini adalah menjadi penyebab dan akhirat itu menjadi akibat. Dan apa yang kita kerjakan di dunia ini kalau kebaikan, maka di akhirat itu akan menjadi akibatnya baik. Dan apa yang kita kerjakan di dunia sesuatu hal yang buruk, maka akibatnya di akhirat kita akan mendapatkan yang buruk. Maka dengan cara berpikir seperti ini, orang-orang beriman akan memiliki moralitas yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, ini sahabat-sahabat sekalian. Jadi kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, implementasinya itu kita harus beriman juga kepada adanya hari akhirat. Ya, beriman kepada hari akhirat itu adalah instrumen kita
untuk meyakini bahwa kita beriman kepada Tuhan yang Esa, Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari situ kita atau kita sekalian, Anda sekalian tadi jika menyimak sahabat-sahabat, inilah pentingnya bahwa di otak orang-orang beriman itu harus ada keyakinan kepada kehidupan hari akhirat. Untuk apa? Karena tadi akhirat itu adalah akibat dan dunia ini sebab. Maka ketika kita melakukan kebaikan di dunia, maka di akhirat kita akan mendapatkan kebaikan sebagai efek dari kehidupan kita di dunia. Nah, dengan cara berpikir seperti ini, maka orang-orang beriman ini akan punya moralitas hidup yang tinggi, akan punya moralitas yang sangat dekat dengan kehidupan dirinya. Ya, dia tidak akan begitu lost control. Dia akan selalu punya kendali, dia akan selalu punya rem untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Jadi ini sahabat-sahabat sekalian, bedanya orang beriman dan tidak beriman. Artinya di situ kita sudah bisa melihat bahwa di kepala orang beriman itu pasti dia punya keyakinan kepada hari akhirat. Nah, itu ukuran salah satu ukuran orang beriman. Jadi belum beriman seseorang jikalau di kepalanya tidak punya keyakinan bahwa ada kehidupan akhirat yang kekal dan the real world itu adalah kehidupan akhirat. Itu sahabat-sahabat sekalian. Dan akhirat kita, pribadi-pribadi manusia orang beriman, memiliki keyakinan bahwa akhiratnya sangat ditentukan oleh kehidupannya dia di dunia. Jadi kalau dia banyak kebaikannya di dunia, insya Allah di akhirat dia akan mendapatkan kebaikan. Dan jikalau di dunia banyak sekali perbuatan buruknya, ya insya Allah di akhirat juga dia akan mendapatkan keburukan. Dan inilah pesan penting kepada orang-orang beriman, bahwa kita harus membangun moralitas kita dengan berkeyakinan bahwa akhirat itu adalah akibat dari kehidupan kita di dunia. Begitu sahabat-sahabat sekalian, semoga apa yang saya jelaskan memberikan manfaat kepada Bapak Ibu sekalian, pada sahabat-sahabat, anak-anak, siapapun yang mendengarkan. Dan saya ingatkan kembali, jika ada satu kebenaran yang Anda dapatkan, maka jangan sungkan-sungkan untuk mengalamatkan. Kebenaran itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan jikalau ada hal-hal yang bertentangan dengan ajaran dari Allah dan Rasul-Nya, itu adalah kesalahan saya. Dan saya insya Allah mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan kita semua. Demikian, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.